Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Salam dan sholawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Insyaallah tersyafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib naik mimbar, kami atas nama pengurus DKM Masjid At-Taqwa akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib dan imam sholat Jumat hari ini yaitu Ustadz Syarifuddin LC. Adapun tema khutbah Jumatnya dua bekal penyelamat manusia di akhirat. Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai muadzin saudara Nandi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi iftadaha bilhamdi kitabah wa ajza liman jawwadahu wa 'amila bihi thawabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat, saudaraku sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan perhatiannya kepada kita dengan dianugerahannya segala apa yang kita butuhkan, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar, dari nikmat yang kita minta dalam doa-doa kita maupun nikmat yang tidak pernah terlintas dalam doa-doa kita. Saudaraku, dari sekian banyak nikmat yang masih kita terima,
dari sekian banyak nikmat yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya minta satu dari diri kita, yakni kita diminta untuk mensyukuri apapun anugerah pemberiannya. Oleh karenanya khatib mengajak, mari kita terus belajar, mari kita terus berusaha mensyukuri apapun anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap seiring itu pula semakin dekatnya kita dengan detik-detik nafas terakhir, semakin dekatnya pula kita dengan malaikat penjemput nyawa, yakni malaikat Israil. Semakin dekatnya pula kita dengan liang kubur. Kita berharap semakin hari semakin baik dan semakin meningkat keimanan berikut ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang beriman, ada satu pertanyaan yang patut kita ajukan untuk diri kita sendiri. Setelah sekian lama kita hidup di dunia ini, perihal apa yang akan menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah, yakni ketika kita sudah di akhirat. Kebanyakan dari diri kita menghabiskan waktu untuk mengejar dan mengumpulkan harta benda. Kebanyakan dari diri kita mengejar dan terus berpacu untuk memperoleh pangkat dan jabatan. Kebanyakan dari diri kita hanya menghabiskan waktu untuk mengikuti hawa nafsu kita. Padahal saudara sekalian, sadar atau tidak, kita akan berhenti di satu titik, di mana saat itu harta benda yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Dan perlu kita ketahui saudara sekalian, harta benda yang kita kumpulkan, yang kita bangga-banggakan, harta benda yang kita makan pada akhirnya akan jadi kotoran. Harta benda yang kita kumpulkan tanpa kita infak sedekahkan, pada akhirnya kebanyakan akan jadi rebutan. Pada akhirnya pula saudara sekalian, pangkat dan jabatan yang kita banggakan akan kita tanggalkan. Kebanyakan dari kita juga menghabiskan waktu untuk memenuhi hasrat nafsunya tanpa memikirkan akibatnya. Padahal ketika sudah sampai satu titik, kita semua akan menyesal. Menyesal perihal harta benda yang Allah titipkan, menyesal amanah pangkat dan jabatan yang Allah titipkan, menyesal kesempatan demi kesempatan waktu yang banyak yang kita sia-siakan. Nah, oleh karenanya, ketika kita berharap, ketika kita ingin mendapatkan keselamatan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan resep untuk kita saudara sekalian. Apa resep yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya muslim mukmin? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Saudaraku, kegelisahan kita, kekhawatiran kita perihal negeri akhirat, ketika kita berharap ampunan dan keselamatan kelak di negeri akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan resep kepada kita. Yang pertama, apa resep dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakni kita harus dan mesti beriman kepadanya. Setelah kita menyatakan beriman kepada Allah, apakah lantas kita merasa berbangga diri kita akan selamat kelak di negeri akhirat? Tentu tunggu dulu. Iman kita buktikan dengan apa saudara sekalian? Setelah kita menyatakan beriman, resep dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus ambil bagian, harus mau dan mampu berjihad di jalannya.
yakni dengan harta dan jiwa kita. Namun saudara sekalian, jangan jihad dimaknai dengan yang sempit. Jangan selalu dimaknai bahwa jihad itu adalah kita maju di medan peperangan. Tetapi mari kita maknai jihad dengan makna yang lebih luas lagi. Yang sebagaimana berkata Rasulullah SAW, banyak jalan yang di dalamnya termasuk kategori jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah ketika keluar di pagi harinya niat mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya, pada hakikatnya itu juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang ibu ketika mendidik, merawat, membesarkan anaknya dengan akhlak yang mulia, itu juga pada hakikatnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sebagai hamba Allah muslim mukmin, kita mampu menahan keinginan kita mampu menahan nafsu syahwat kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbuatan ini tidak jadi kita kerjakan, maka itu pula menjadi bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena jamaah sekalian, saudaraku, mari kita ambil bagian, minimal kita manfaatkan apa yang Allah titipkan dalam diri kita, baik berupa rezeki maupun pangkat dan jabatan. Mari kita manfaat waktu di waktu kesempatan ini yang boleh jadi tidak lama lagi ini, kita habiskan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang manfaat dan maslahah. Kita berharap akhir kehidupan kita menjadi bagian hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Saudaraku, lewat ayat yang amat sangat singkat yang insyaallah sering kita dengar dan kita hafal, Allah nyatakan dalam firman-Nya, siapapun kita hambanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban perihal berkenaan dengan segala nikmat yang pernah kita terima ketika kita hidup di dunia. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan, kita gunakan waktu dan kesempatan yang boleh jadi tidak lama lagi ini untuk hal-hal yang baik. Berharap semoga kita menjadi bagian hamba Allah yang beruntung. Tidak hanya beruntung di dunia kita dapatkan, keberuntungan dan keselamatan di akhirat pun akan kita dapatkan. Apa sebab jamaah sekalian, saudaraku? Mau tidak mau harus kita terima bahwa Allah nyatakan pula, Allah tanya pada diri kita, fa aina tadhhabu, maka hendak kemana sejatinya kita ini akan pergi? Jawabannya tidak ada lain kecuali negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk meraih kemuliaan, untuk mendapat kebahagiaan, saat ini adalah kesempatannya ketika kita masih tinggal di dunia. Sekali lagi, mari kita manfaatkan dan kita gunakan hal-hal yang baik ini. Kita terus berpacu, berfastabil khairat. Mudah-mudahan sekali lagi ending dari perjalanan kehidupan kita menjadi bagian nama Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh kekhilafan kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami, baik dosa yang kecil maupun yang besar, baik dosa yang kami lakukan secara terang-terang maupun yang sembunyi-sembunyi. Ya Rabb, ampuni pula kekhilafan, kesalahan, dosa-dosa kedua orang tua kami. Bagaimanapun keadaan kedua orang tua kami ya Rabb,
darah dan dagingnya melekat pada tubuh kami. Oleh karenanya ya Rabb, muliakan serta bahagia kedua orang tua kami yang sudah wafatkan di alam kuburnya. Jauhkan dari siksa kuburmu ya Allah, jauhkan dari fitnah alam barzahmu ya Allah, terangi bulan cahaya Al-Qur'anmu ya Allah ya Rabb. Lembutkan hati kami, lembutkan hati kami ya Allah, agar kami mampu menerima segala perbedaan di antara kami, agar kami mampu mewujudkan rasa saling asih, saling asuh dan saling menyayangi. Allahumma qulna wal muslimin من السخوات إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. طول أمورنا يا الله واصلح أجسادنا واحسن أعمالنا وثبت إيماننا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ya Rabb. Panjangkan usia kami, sehatkan badan kami, perbaiki perbuatan kami ya Rabb, dan tingkatkan keimanan dalam diri kami ya Allah ya Rabb. Jadikan setiap detik menit bahkan hari, minggu dan bulan kami ya Allah penuh kebaikan demi kebaikan di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.